semua di sana? Senang sekali saya Kak Ros. Seperti biasanya akan menemani Anda dan membuat Anda kenyang walaupun belum makan di acara Rumpi No Secret. Sekarang saya akan menghadirkan seorang cowok yang juga hot, panas. Seorang laki-laki yang sudah menjadi papa. Maco banget ini cowok ya. Buktinya ini adalah cowok yang bertato. Tahu nggak? Tatonya sebelah kanan, tatonya adalah 2 anak-anaknya. Sebelah dada kanan itu tato istrinya. Wah, tuh berarti papa laki-laki yang sayang keluarga ya kan? Tahu nggak tato di sebelah kirinya apa? Tahu nggak tato sebelah kiri apa? Sepeda mini. Langsung kita panggilkan inilah Wendy. Inilah Papa Maco kita ya, bener? Baru dikenalin Maco kan, dipancing dikit sekrupnya kendor. Enggak, gua tahu banget acara ini. Kalaupun mancing-mancingnya Maco tetap keluarnya begini. Enggak, kalau gua tuh tipikalnya orang menghargai. Iya. Gua lihat audiens gua. Kalau semuanya cowok, gua cowok. Lu ngomong woi, teriak woi, momen-momen tertentu doang lu. Biasanya kalau nggak ini keseharian mending woi gitu, nggak ada. Gimana? Woi. Woi. Oke, sebelum kita ngobrol sama Wendy, kita lihat dulu seperti apa sih Wendy sebagai sosok seorang suami dan ayah yang cocok. Berikut ini. Pria bernama asli Wendy Armoko ini telah dikaruniai 2 orang anak bernama Audi Orisa Sativa dan Aditya Manilkara Kaugi yang telah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Dikenal sebagai komedian yang sayang keluarga, Wendy bersama Refti Ayu istrinya berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan meskipun Wendy adalah komedian yang sibuk, namun ia selalu bisa menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga kecilnya. Sebagai seorang ayah, perjuangan Wendy membahagiakan anak-anak serta istrinya tidak main-main. Menurut sebuah laman berita, ia akhirnya berhasil membuatkan sebuah kolam renang impian anak-anaknya. Wendy pun tak segan membawa kedua anaknya ini berkenalan dengan hobinya bermain sepeda downhill sejak Audi maupun Kauki masih bayi. Terlihat dari beberapa foto yang diunggahnya ke sosial media. Begitu sayangnya, Wendy pun mengabadikan kedua anaknya di lengan kanannya dalam bentuk tato. Ya, waktu itu Wendy juga pernah diundang ke Rumpi dan ternyata menguak tabir ya bahwa Wendy itu dulu pernah hampir bunuh diri gara-gara ditolak pacarnya. Sebentar, lu nggak ngerasain karena lu nggak pernah nembak cewek. Tapi akhirnya tuh jadi istrinya juga ya, gitu ya, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Ini tatonya yang sampai diabadikan nih, tatonya ya. Yang gede sama yang kecil. Ya. Udah umur berapa sekarang? Sekarang yang gede udah 3,5 tahun, baru kemarin dapat SIM A. Yang kedua baru 2 tahun 3 bulan. Waktu kamu kemarin cari istri gitu kan ya, kan mau melamar nih langsung. Ada pertimbangan nggak sih, udah kebayang nggak sih? Saya tuh kalau cari istri tuh kan juga sekaligus menjadi ibu. Nah si Mbak Ayu ini apakah sudah dalam bayangan kamu emang cocok menjadi ibu dari anak-anakmu? Atau enggak, kamu ngebayangin cuma yang penting istri dulu lah? Pada saat memutuskan untuk menikah sih yang ada di bayangan saya yang cocok jadi ibu sebenarnya saya. Enggak. Pertama kali ketemu sama Ayu, waktu itu sih umurnya masih 18 tahun. Jadi memang nggak kepikiran kalau dia bakal jadi istri saya. Cuma pas pertama kali ketemu dia memang ada sparkling. Oh, rasa desir-desir gimana gitu ya. Jadi kesetrum gimana. Jadi ya udahlah. Makanya gue
random banget. Gue kesel kalau Eli selalu nonton acara gue. Kenapa? Mengingatkan gue masa lalu gue kayak gitu. Jadi gak gini emang. Pantes, karena kan kurus. Pantes waktu itu Ayunya agak ragu-ragu ya. Agak ragu Sebenarnya gitu. karena giginya Tuh, lihat. itu. Ya Allah. Itu berat badannya berapa, Pak? Waktu itu masih kurus banget, masih 50 berapa lah. Sekarang gitu. berapa? Sekarang udah 60. Wih. Karena kan permohonan dari agensi model gue yang di Itali. Minimal kan 60. Nah ini kan beda usia 11 tahun Ya. gitu ya. Apa perbedaan awal-awal tuh tantangannya apa sih menikah dengan perempuan yang usia jauh lebih muda? Sangat banyak tantangannya. Misalnya? Maksudnya, ya karena usianya kan masih muda, walaupun dia emosional? sangat. Oh. Walaupun sebenarnya dia pengen menikah muda, pengen punya anak di usia muda. Tapi di berjalannya waktu sebenarnya PR-nya banyak banget karena perbedaan usia. Gua yang mau nggak mau harus menurunkan ego gua dan dia sebenarnya juga belajar bagaimana caranya untuk menaikkan kapasitas hidup dia tuh biar agak-agak ketemu di tengah gitu loh. Wendy, tapi kan gak gampang ya. Artinya Wendy seorang public figure tuh biasanya kan egonya tinggi gitu ya, besar gitu. Sementara ini menikah dengan seorang gadis belia yang ya gitu yang tadi harus menurunkan egonya tuh gimana caranya? Ya berat sih, maksudnya sampai detik sekarang pun gue masih belajar. Kadang-kadang masih berantem cuma gara-gara hal kecil. Apa misalnya? Apa ya? Apa? Lupa nutup ini, dudukan toilet. Enggak. Baju di mana-mana. Ya itu gua sih kadang-kadang lupa nge-flash. Terus juga ya kalau gua mau beres-beres, gue senangnya beres-beres sendiri. Sementara dia pengen bantuin. Karena hal-hal kecil yang bisa diomongin. Misalkan posisi naruh meja, dia pengennya di sini, gue pengennya di sini. Itu kan sebenarnya bisa diomongin, cuma karena lagi capek gitu ya. Guanya juga mungkin capek, dia juga mungkin capek pengen juga. dimengerti. Akhirnya kadang-kadang suka ribut gitu. Suka ribut. Orang ribut lu tepokin. Itu Ini koordinator penontonnya rese nih. Kaget, Pak. Orang lagi ngebahas ribut, tepuk tangan apa? Gue sumpahin keluarga lu ribut mulu. Emosi gue. Tapi kita penasaran ya, Wendy tuh kan orangnya lucu. Kalau dia marah tuh kayak gimana gitu ya. Coba. Gue jadi Ayu nih, gue jadi Ayu misalnya ya. Marahnya Wendy gimana sih? Lagi pindahin meja misalnya. Terus gini. Panggilnya apa sih? Panggilnya apa? Bunda. Oh, Bunda. Beb. Beb. Panggil Wendy apa? Panggil Wendy apa? Ayah. Oh, Ayah. Ayah, kok mejanya taruh di situ sih? Bunda kan pengen taruh di sini. Enggak, kalau bagusan di sini. Enggak mau, bundanya mau taruh di situ. Bun. Enggak. Enggak Bunda, bagusan di sini, bagusan. Enggak, gini aja. Tapi nggak gampang, Ayah. Itu kan buat naruh-naruh barang lebih gampang taruh Ya di udah situ. Kalau terserah. situ susah. Ya udah terserah Bunda. Oh, terserah sih. Ya udah tadi terserah Ayah aja. Itu kan gitu. Cewek tuh gitu, kadang-kadang susah buat dimengerti. Bunda, dengerin Ayah ya. Ayah tuh maksudnya pindahin ke situ supaya kelihatan lebih bagus. Kalau di situ nanti Iya, berantakan. tapi nggak fungsional. Ayah kalau Ayah mau taruh di situ, Ayah tuker sama berlian deh buat Bunda. Daripada aku ngasih kamu berlian, mendingan aku kasih kamu kompor cawang. Kompor cawang. Apa kompor cawang? Ada kompor yang di daerah Cawang. Jadi kamu tuh semarah-marahnya juga masih sabar Enggak, begitu? kalau gue gini. Kalau marah, kalau pada akhirnya mungkin gue tidak bisa mengontrol diri, gue lebih memilih diam. Oh, jadi kalau diam gitu baiknya diapain? Sukanya diapain, Wendy? Istri gue termasuk yang sabar untuk minta gue senyum. Biasanya kalau misalkan gue marah, gue diam. Kasih beberapa menit kemudian, mungkin istri gue pengen situasi baik-baik aja, terus minta yang, ayah senyum dong, senyum. Tapi kalau gue sih memang jujur agak susah untuk mengontrol semudah itu dari yang gue merasa Bete, terus gue harus senyum. Jadi gue lebih memilih untuk ya udah. Jadi kamu kasih gua termasuk waktu dulu. budi juga gitu ya? Iya, Oh, termasuk gini. juga. Oke, kita akan ngobrol lagi sama Wendy ya. Yap. Seperti apa sih, kalau itu tadi Wendy sebagai seorang suami, kalau Wendy sebagai seorang ayah, itu ayah yang seperti apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Kak Rose. Bersama Papa
Cuco, Wendy, Cuco. Ember. Wendy itu sekarang namanya siapa sih? Wendy Cagur dulu kan? Sekarang Wendy siapa? Wendy Cagur tetep lah, kalau Wendy Cuco gue jadi penonton bayaran dong. Oh Cagur masih ada ya? Masih, Oh masih ada. Oke, jadi masih menjadi nama belakang ya, nggak apa-apa ya? Pasti. Oke, baiklah. Nah kita lanjut. Ini sekarang adalah sosok bagaimana seorang Wendy ini sebagai seorang ayah. Ini ada bukti-bukti bahwa dia ini sebagai ayah yang jahil banget gitu ya. Anaknya masih bayi, udah disuruh naik sepeda gitu. Kayak anaknya laki perempuan? Perempuan dulu baru laki. Perempuan dulu baru laki gitu. Pas punya anak perempuan, ada rasa takut nggak sih? Waduh, gue dulu kan bandel, suka gangguin anak-anak cewek tetangga. Kebetulan sih rasa takut itu ada, tapi yang pasti gue lebih takut ketika kelahiran anak gue yang laki-laki. Kenapa? Kalau misalkan bandel pun, gue lebih memilih bandel ya daripada Bandel apa nih maksudnya? ya bandel lah. Banyak pacarnya. Playboy misalkan gitu nggak Playboy. apa-apa ketimbang kalau laki-laki tapi. Kamu nggak takut kan? Apa? Ketakutan Wendy itu juga berkaitan karena Wendy kadang-kadang suka yang cembar gitu. Ember. Iya, cuma kan kalau gue kan jatuhnya kan profesi, gue memerankan Tapi adegan. profesi itu dari penghayatan bisa jadi terus Loh iya karena nggak lu profesi lu apa ya gue tanya. Lu kan nggak butuh penghayatan, lu cuma apa yang lu hayatin? Ada. Nggak ada yang lu hayatin, emang lu pengen aja jadi begitu. Tuh kadang-kadang itu yang gue takutin, maaf ya Jeng. Itu yang paling lebih ditakutin ya. Ya. Oke, ini anak Yang pertama Audi. yang pertama Audi anak perempuan. Jadi Perempuan. ketakutannya lebih takut anak laki daripada perempuan. Iya, kalau anak perempuan juga takut banget karena maksud ya jujur-jujuran aja lah. Kalau zaman sekarang aja kadang-kadang anak SD, SMP sudah pacaran gitu Iya. kan. Ini sekarang gimana mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun ke depan kita nggak pernah tahu efek dari teknologi aja ada yang positif, ada juga yang jadi negatif, ya kan? Tapi sebagai seorang ayah ini sebenarnya Wendy ini juga seorang ayah yang fun juga nggak sih kamu? Apa serius begini kalau sama anak-anak? Enggak, Usil kalau ya? sama anak-anak harus fun. Oke, pada seperti akhirnya. apa sih keusilan Wendy sama anak-anaknya? Kita lihat yang berikut ini. Twinkle, twinkle, little star. Kurang ajar. Suara gue jelek dong anak gue begitu. Dia langsung tidur pingsan. Pipi pipa, pa, pipi pipa. Aduh sakit. Aduh pusing. Aduh pusing. 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 Inilah kisah si duo muak. Siapa namanya yang kecil? Kauki. Kauki itu tadi juga waktu pada main musik gitu ya, Kauki tuh kayaknya udah no, oh please no, stop gitu Itu emang ada satu momen yang lumayan ngeselin. Jadi waktu pas gue bikin video itu ada berapa biji gitu kan, gue pas lagi gue nyanyi lagu apa gitu, bintang kecil di langit yang biru, terus anak gue yang gini, seakan-akan nggak langsung dia bilang, ya udah lo nggak usah nyanyi kali gitu. Please. Ngeselin. Tapi begitu bapaknya berhenti dia langsung twinkle. Iya itulah. Tapi benar nggak sih Kak, ada satu momen saking sibuknya Wendy nih sampai punya momen rasa bersalah banget karena sebagai seorang ayah dan karir yang sedang padat itu membuat Wendy punya momen-momen yang kehilangan momen bersama anak. Sangat. Setahun kemarin itu momen yang luar biasa, gue kehilangan sama anak-anak. Artinya gue berangkat kerja, anak-anak masih tidur. Gue pulang mereka sudah tertidur. Jadi bahkan waktu awal-awal kelahiran Audi itu pas lumayan agak sibuk. Jadi ketika
dia mulai mengenali sosok ibu, mulai mengenali sosok ayahnya. Ada satu momen ketika gue pulang ke rumah, gue pengen gendong, dia nggak mau. Dia nggak kenalin gue, terus dia ngerasa takut dan segala macem gitu loh. Jadi itu rasanya kayak gimana ya tuh? sedih lah, sedih banget. Ya? Maksudnya kalau sekarang akhirnya gue bersyukurnya dan gue percaya semua memang ada waktunya. Maksudnya memang kan kayak keluarga dan gue mencari nafkah kan kayak dua sisi mata uang yang berbeda. Artinya satu sisi gue kerja keras juga buat mereka, tapi di sisi lain gue juga gimana caranya supaya tetap punya waktu berkualitas gitu. Buat anak-anak. Benar. Nah, kita juga punya sebuah tayangan nih yang menggambarkan salah satu momen yang sempat tidak didatangi oleh Wendy berkaitan dengan anak-anak yang menjadi penyesalan terdalamnya. Seperti apa? Kita lihat bersama. Agak nyesek juga sih ketika ulang tahun pertama Kauki gue nggak ada karena memang udah direncanain ngerayain di panti, tapi berarti tadi tetap jalan ngerayain di panti, tapi gue nggak bisa ikutan karena harus kerja dari pagi gitu aja sih. Apa yang lo rasain ulang tahun anak lo yang pertama cowok, lo nggak bisa hadir? Tapi lo udah jelasin ke istri? Iya, keluarga sih nerima, maksudnya keluarga sih nerima, cuma lebih ke arah di sisi gua aja sih sebenarnya. Salah satu resiko yang gua harus hadapi ketika gua harus memang bekerja, cuma memang ekspektasi gua ulang tahun anak gua yang pertama Audi kan gua memang hadir. Dan ulang tahun yang Kauki ini, karena gua berpikirnya ini ulang tahun pertama buat Kauki gitu. Gue sih berharap juga bisa ada di sebelah dia. Walaupun dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak nutut apa-apa, dia masih 1 tahun gitu. Gue ngerti banget, tapi secara psikologis sih gue berharap gue bisa ada, bisa ikut diop lilin bareng dia, bisa nunjukin kalau di tengah kesibukan dia, tengah kesibukan gue, sebenarnya gue tetap ada buat dia. Lo ngucapinnya gimana waktu pagi tadi? Gue cuma ngucapin selamat ulang tahun ya nak, semoga sehat, jadi anak yang soleh, jadi kebanggaan keluarga. Sampai detik terakhir pun gue tetap minta maaf ke istri. Gue mungkin udah jadi pekerja yang baik, tapi gue belum jadi ayah yang baik. Karena gue belum bisa memanage waktu gue supaya gue bisa ada buat keluarga gue, terutama di saat-saat yang penting. Waktu itu Kauki baru bangun banget waktu lo ucapin? Ya gue syuting wow tadi pagi, gue sampai minta mundurin waktunya karena gue berpikir kalau gue maksain pagi takutnya Kaukinya belum bangun, terus akhirnya yang ada gue nggak bisa ngucapin. Wendy, gue punya kado buat Kauki nih kan, nitip. Sini sayang. Selamat ulang tahun Kauki. Oh, itu momen yang dalam sekali ya buat seorang Wendy, ketidakhadiran Wendy saat itu gitu, dilematis sekali. Apa sih penyesalan yang dirasakan yang membuat Wendy betul-betul menyesal gitu, merasa bersalah? Pertama itu ulang tahun pertama. Terus kedua, kita udah merencanakannya udah lama. Gue sama istri udah merencanakan lama dari awal, jauh-jauh hari lah ibaratnya. Oh ini ulang tahun Kauki. Terus ya, tapi pada akhirnya ketika ternyata hari H-nya ada pekerjaan yang tidak bisa izin juga gitu loh. Dan gue mencoba bersikap profesional sebagaimana mestinya. Gue tetap harus bekerja. Walaupun itu sebenarnya ada kerjaan pagi, gue minta geser waktunya supaya gue masih bisa untuk setidaknya tiup lilin di pantinya gitu. Cuma ini apa ada kaitannya juga? Ini kan anak laki gitu ya. Apa karena dulu waktu kecil mungkin Wendy pernah punya harapan juga bahwa kenapa rasa bersalahnya gitu besar gitu? Tadi disebutkan ya soalnya ulang tahun Audi datang gitu. Kauki kayaknya begitu spesial. Kenapa? Ada mungkin? Kalau boleh jujur sih sebenarnya
nggak gimana ya? Kayak gue nggak merasakan momen-momen kayak gitu loh. Maksudnya pada saat gue masih anak-anak sih nggak tahu deh. Gue ngerasain ya maksudnya banyak hal ketika gue masih kecil, gue tidak mendapatkan momen-momen yang gue harapkan bersama orang tua gue gitu. Jadi gue kayak pengen memotong tali itu supaya itu nggak terjadi di gue dan anak gue gitu. Biasa gini, ulang tahun udahlah, ulang tahun biasa, nggak harus dirayain segala macam. Cuma pada akhirnya istri juga selalu memberikan pemikiran dari sisi lain bahwa yang namanya masa kecil itu nggak akan terulang. Tiba-tiba mereka udah gede. Iya, nggak bisa. Jadi ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ketiga dan segala macam ya buat mungkin mereka memang tidak mengerti apapun itu, tapi pada akhirnya itu menjadi catatan sejarah buat mereka ketika nanti mereka besar nanti mungkin itu salah satu alasan buat mereka supaya mereka mengingat bahwa oh ini mungkin bentuk kasih sayang orang tua gue ke gue, bentuk perhatian orang tua gue ke gue. Jadi ketika tiba-tiba momen itu hilang dan gue mestinya ada di situ ya kerasa banget, kerja juga nggak tenang karena pikiran gue tuh udah kepotong ke sana. Sementara Wendy ini adalah seorang komedian gitu ya. Kalau sekarang Kauki dan Audi nonton gitu, Wendy, kamu mau ngomong apa? Buat Audi, Kauki, ya pokoknya Ayah sayang sama kalian berdua. Kalian berdua obat yang luar biasa buat Ayah. Kalau Ayah capek, secapek apapun, selelah apapun Ayah ketika ketemu sama kalian, semuanya hilang. Terus Ayah juga minta maaf banget kalau misalkan kadang-kadang Ayah masih suka marah-marah, masih suka kesel sama kalian gitu. Karena ya Ayah sih, ya pokoknya Ayah sayang sama kalian. Iya ya. Ayah suka marah-marah. Anaknya lebih gede kayaknya Ayah. Iya. Iya ya, benar. Iya. Bongsor. Ayah cantik. Bongsor ya, bukan longsor. Silakan duduk yuk, duduk sini yuk. Sini dekat sini yuk. Tante yuk, sini. Kok ada beginian? Cakep amat sih. Iya. Nah, Karena doa gue memang. apa? Ya doa gue, maksudnya kalau anak gue lahir ya harus ngikutin ibunya. Oh gitu. Kalau Ayah nggak ngikutin siap. bapaknya ya. Oh inilah potret kebahagiaan ini. Emang masih suka kalau capek suka marah gitu menyesal, Wendy? Kalau kebetulan memang di acara gue yang pagi itu kan kadang-kadang juga ngebahasnya masalah anak-anak gitu. Nah kadang-kadang suka kesentil kalau misalkan gue kayak kemarin misalkan gue kalau misalkan tiba-tiba nggak bisa kontrol emosi terus yang nyubit, terus yang nyentil supaya mereka mau mengikuti dan segala macem, terus Kayak ketampar-tampar gitu ya? Enggak nyampe. Oh, nggak nyampe? Enggak. Karena nggak nyampe, dia jauh gitu-gitu. Enggak lah, kalau main fisik itu enggak, paling nyentil, nyubit, tapi sekarang udah enggak. Mendapatkan masukan itu kita sebagai orang tua kadang-kadang suka ketampar gitu ya Iya, rasanya. ketampar banget, dan pasti sampai rumah langsung minta maaf sama mereka berdua. Jangan kemana-mana ya, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan papa cucok lainnya. Ada yang cucok juga, siapa? Itu jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Nasi Kresme. Sekarang kita bergabung bersama Wendy dan keluarganya, udah komplit semua, nggak menduga ya Pak ya? Itu kan ngumpet tadi, ngumpetnya kayak susah banget itu ya. Ini, karena briefingnya beda. Briefingnya beda. Kita mau nanya sekarang nih ke Audi, kakak, ayah ganteng nggak kakak? Ganteng. Nanya-nanya ke Kauki, tante cantik nggak? Tante cantik kan? Hah? Enggak. Kalau Po Eli cantik nggak? Enggak. Enggak, karena lu beda dong. Kalau lu kan masih ada kemungkinan cantik, kalau dia kan serem jatuhnya. Kauki, yang cantik siapa? Bunda cantik nggak Bunda? Hah? Bunda cantik nggak? Bunda cantik nggak? Hah? Bunda cantik nggak? Ragu-ragu Agak dia, pemalu, ragu-ragu agak bilang enggak, nanti dikasih makan nggak ya? Gitu. Itu siapa Kauki? Itu Kauki ya? Sama Audi ya, kakak Audi ya? Di mall. Oh di mall. Audi,
Tuh. Oh iya. High five. Nonton Oh, high nonton five. high five. Takut. Takut naik nonton high five. Kamu suka high five ya? Bisa nyanyinya nggak high five gimana? Bisa nggak? Bisa. Coba-coba dong contohin Audi gimana? Oh nggak mau. Audi bisa nyanyi. 1, 2, 3, 4. High five. 1, 2, 3, 4. High five. Nah, gitu One, doang two, udah three. bisa. Kalau gitu aku datangnya satu lagi seorang ayah cucok ya. Bagaimana? Kita nanti tanya lagi ke Kauki kalau ayah yang ini cakep nggak? Ini ganteng nggak ya kakak Audi? Ayah cucok yang satu ini punya tato nggak ya? Tapi dia punya juga ya. Tapi dia naik motor juga dulu. Dia naik sepeda, ini naik motor, motornya gede ya kan? Terus apa lagi ya? Tapi walaupun naik motor gede gini ya, begitu turun dia cucok. Siapakah? Oh ini baru punya anak lagi di bulan Januari kemarin, anaknya laki. Iya. Kok gini Bu, laki gini. Laki ya. Seperti apa pengalamannya kita panggil inilah Ferry Mariadi. Lihat mana dikunci? Kamu pikir itu Mana, Pak? kandang? Kan di situ, Oh, iya. turun tangganya. Lu lihat ya, gue udah pakai dompet rantai, pakai motor gede, ada anak kecil, pakai otak dong masa kayak gitu-gituan. Gimana sih apa kamu? Ini anaknya, kamu mau anaknya. Lihat tuh. Anaknya sampai ditutupin matanya sama ibunya. Halo Ayu, apa kabar? Ditutupin. Apa kabar? Dia jijik, kayak gue ya. Kalau ke gue, walaupun begitu ada pemakluman, karena ayahnya. Karena tahu Kalau cowok lain, nah dia pasti jijik. bener. Tanya-tanya, kakak Audi, Om Ferry ganteng nggak? Gak mau. Anak orang sawan kayak gitu. Mungkin kalau lihat video yang berikut ini mungkin jadi ganteng. Kita lihat seperti apa Ferry Mariadi berikut ini. Ferry Mariadi dikenal sebagai aktor sekaligus komedian yang berjodoh dengan lawan mainnya di acara komedi Ngelenong Nyok Trans TV, Deswita Maharani. Sejak menikah dengan Deswita pada tahun 2012, Ferry Mariadi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Kabay Anaking Mariadi yang lahir pada hari Jumat 2 Januari 2015 pukul 3 dini hari. Kehadirannya melengkapi keluarga kecil Ferry Mariadi dan Deswita Maharani setelah sebelumnya Ferry mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Harliafa Prinsi Mariadi dari istri pertamanya. Sebagai orang tua, Ferry dan Deswita sepakat untuk mengurus Abay, panggilan Kabay Anaking Mariadi, sendiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Ferry termasuk seorang ayah yang sekaligus selebriti sibuk, namun selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan anak dan istrinya. Terlihat dari beberapa foto yang diunggahnya ke sosial media. Soal kedekatan Ferry dan kedua anaknya tidak diragukan lagi. Ferry sangat dekat dengan Leia, sapaan akrab putri pertama Ferry Mariadi dan juga Abay. Seringkali Ferry mengabadikan momen ayah dan anak seperti yang terlihat dari foto-foto di akun Instagram miliknya berikut ini. Ini adalah foto Abay dan Leia. Iya, Leia. Akrab banget ya sampai berdua ini ya. Harus. Gimana caranya mengakrabkan? Ada cemburu nggak Leia? Awal-awal waktu baru nikah, iya, baru hamil, iya cemburu. Cuman ya pengertian lah, dikasih tahu sama Wita bahwa ini adek gitu, harus dijagain dan dia juga dilibatkan gitu. Oh, jadi akhirnya sekarang Ini Lea sama Abay. Oke, kamu ikut repot ngurus anak gak sih? Woi, kagak lah. Bapak ngapain boy? Iya. Kamu manggilnya apa? Papa. Siapa? Dipanggilnya apa sama anak? Sama anak? Umi. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya ayah. Oh, dipanggilnya ayah. Tahu nggak ketika Deswita ini mengalami baby blues ketika pertama kali punya anak? Iya tahu. Tahu apa enggak kamu? Tahu lah, nggak gini. Apa tanda-tandanya? Iya tanda-tandanya ya. Kalau baby blues itu kan kehilangan kepercayaan diri, terus ngerasa punya salah sama diri sendiri. Apa-apa? Badan Kayak juga apa ngerasa deh? berubah. Seperti apa dia ketika pertama kali punya anak?
Ya pasti excited ya, senang gitu. Terus tiap malam juga, kalau malam gini, kadang kalau misalnya saya pulang syuting, saya yang gantiin popok apa segala kayak gitunya ya. Really? Cebok-cebokin. Iya. Yang saya nggak bisa melakukan adalah hanya menyusui gitu. Jadi ketika harus sudah rapi ini anak, saya kasih ke ibunya untuk disusuin. Apa yang nyebelin dari Deswita? Nggak ada. Oh, seriously? Nggak ada. Kita dong. Ini kan namanya kan bawa keluarga gue mana? Dia akan mengalami baby blues karena pasti setiap perempuan itu normal ya. Pengalamin juga nggak sih? Ayo, Sempet ngalamin. Kayak apa Karena ininya? aslinya nggak mau keluar. Sama, Aslinya iya. nggak mau keluar. Akhirnya aku ngerasa, aduh ini gimana Merasa sih? Jadi bersalah. anaknya kok sampai aku nggak mau gitu ngelihat Audi sampai beberapa jam. Jadi nggak mau aku nggak mau karena aslinya nggak keluar. Karena ada rasa bersalah. Nah kalau Deswita kayak Kalau gimana? Wita bukan nggak keluar, cuman kalau si Abai ini kan tekor gitu, jadi susunya si Kurang. Wita kurang. Jadi udah habis yang kanan, yang kiri gitu. Terus habis yang kiri, mau yang ke kanan lagi kan belum reload lagi. Nah itu rada kasihan gitu. Kalau lagi seperti itu terus kamu apa yang kamu lakukan? Bingung nggak atau Menenangkan lah pasti. gimana Ya. cara menenangkannya? Ya menenangkan Wita kan, ya udah pasti kan namanya ibu ya, pasti Ayu juga ngerasain. Aduh ini gimana, asinya habis, aduh gimana ini. Terus udahlah, aku kayaknya mau formula aja, susu formula. Tenang, udah sini bayinya sama saya. Meskipun tetap ngegoak gitu ya, nangis. Ya gimana, yang penting mah kalau kata kata dokter, keran si ibu asinya tuh ada di kepala ibunya iya, gitu. pikiran. Jadi kalau makin tegang gitu ya, makin stres, ya akan makin seret keluarnya. Kamu pernah gara-gara lagi ada rasa bersalah dan lain sebagainya itu berkaitan dengan menyusui, kamu kena bentak sama Deswita? Sering bu, sering bu. Kayak gimana? Ya sering lah. Pas lagi apa tuh, momen apa tuh biasanya? Ya gini lah, kayak baru pulang kerja gitu tengah malam, besok paginya mesti kerja lagi. Tapi tengah malam hanya dibangunin cuma untuk suruh nemenin gitu. Siapa yang dibangunin suruh nemenin? Saya, Oh, kamu? saya gitu. Temenin, aku nggak bisa tidur. Ya udah. Sampai bengong gitu. Terus saya apa kontribusinya? Cuman ya akhirnya saya mikir, oh memang ini kali yang dipengenin Wita biar dia juga tenang, ada temennya. Jadi kamu dibentaknya karena apa? Ya banyak lah bu lah, masa saya ceritain di sini. Karena kamu lagi begini tiba-tiba Iya kayak gitu juga, iya gitu. Nih kok tidur lagi? Ya tuh aku mesti gimana tuh, yang enggak temenin aja. Ya udahlah, dah aku mah apa tuh di sini teh. Banget. Ini kan Tapi masih dalam batas toleransi lah. Tapi kalau makin kesini sih ya, dengan berjalannya waktu Wita juga mengerti gitu posisi saya seperti apa, kan saya besok paginya mesti kerja. coba kita tanya sama istrinya bener apa enggak. Halo? Deswita ya? Deswita? Iya. Kamu bener kamu dipulangin ke rumah orang tuamu? Lu gua gampang. Bukan, saya bukan dipulangin ke rumah orang tua saya. Tapi Orang tua lo kedatangan lo. Saya pulang sendiri. Tuh. kamu pulang sendiri. Kenapa kamu pulang, Bu? Karena sampai rumah saya udah dikunci sama suami saya. Jadi saya pulang sendiri. Begitu, Pak? Kagak. Enggak, kenapa, Bu? Anaknya sakit ya kabarnya ya? Enggak. Ini kemarin sebenarnya kan harusnya kan aku jadi misteri guestnya hari ini. Iya, Makanya aku pulang ke rumah kakakku. Kenapa pulang ke rumah kakakmu? Karena kemarin habis Imunisasi ya? habis imunisasi. Terus udah gitu harusnya kan menjadi misteri guestnya nih ceritanya. Iya. Aku jadi misteri guestnya di Betul. Ruki hari ini. Tapi tadi subuh babynya panas 38,3 karena habis di imunisasi. Aku kenapa pulang ke rumah kakakku karena dari sini lebih dekat. Nah nyampe ke studio gitu. Oh, tadinya rencananya begitu. Nah, sekarang bagaimana? Panasnya udah turun? Panasnya sudah lumayan, tadi stem lagi udah sekitar 37,5 gitu, tapi masih ada pilek sama batuknya, mungkin karena dari panasnya itu, mungkin karena kan kemarin habis imunisasi, terus kebetulan dokternya kan ramai banget, jadi kita datang jam 7 baru masuk dokter itu jam setengah 9, setengah 10 baru keluar dari rumah sakit gitu. Jadi pindah ke rumah kakak karena lebih dekat gitu ya, maksudnya mau datang ke sini gitu ya. Nah ini kenapa bapaknya ikut syuting, anaknya sakit ini bapaknya syuting? Gitu. Katanya saya yang lebih surprise karena anaknya panas. Tapi bapaknya asik-asik aja di sini nih syuting. Kan saya Ketawa-ketawa. kerja, Bu. Ibu jangan jadi kompor dong. Katanya emang enggak, jadi emang dia kan kelihatannya cuek, padahal sebenarnya hatinya menangis. Oh gitu ya Pak ya. Desita, seperti apa sih sosok Ferry ini sebagai ayah?
Ini kan udah kelihatan kalau banget sebagai ini. ayah sih cukup maco lah ya melihat. Cukup maco ya. Jangan lihat maconya, cukup. Cukup maco. Oh cukup ya, cukup ya. Lah, cukup maco ya kalau dengan melenting-melentingnya dan ngawet-ngawet bibirnya itu ya. Kalau depan anak-anaknya itu sekrupnya Oh, kencang depan kan? anaknya kan anaknya laki kan. Dia berusaha laki banget depan anaknya. Oh gitu. Gimana tuh? Beda nggak dia sama anak yang laki sama ke anak yang perempuan sama Lea? Beda, pasti beda. Kalau treatmentnya ke yang perempuan, karena kan memang yang perempuan kan sekarang sudah dewasa ya, maksudnya udah mulai ABG gitu, jadi treatmentnya juga udah lebih ke kayak orang dewasa gitu. Dan kalau ke perempuan pasti dia lebih apa ya, lebih perhatian, mungkin lebih detail gitu. Kalau ke anak laki mungkin karena masih bayi, jadi yang lebih banyak megang ya ibunya. Oh lebih banyak megang ibunya, tapi tadi kata Ferry kalau malam pulang dia suka bantuin ganti popok, nyebokin gitu. Soalnya gini kan, aku kan kadang-kadang suka nggak bisa tidur tuh. Iya. Terus kalau dia pulang malam karena capek kerja, jadi begitu nyampe tempat tidur langsung tidur kan. Iya. Jadi begitu dia sampai tempat tidur langsung tidur, ada rasa nggak rela dong dalam hatiku. Ya, langsung tidur. Jadi kira-kira jam 2:30 gitu kalau anaknya mulai nangis atau apa, aku bangunin bapaknya. Itu dia yang gendong. Selama ini bagaimana? Terjadi pemberontakan dari Ferry nggak ketika disuruh bangun malam-malam itu? Enggak sih, dia lebih pasrah kali ya, karena melihat muka istrinya begitu 2:30 pagi kan agak ganas ya, seperti bertaring dua gitu. Jadi dia kayaknya lebih ya udahlah. Apa yang menurut Deswita hal yang paling menyebalkan dari Ferry? Kalau aku nggak bisa tidur dari jam, kan aku kan kebenaran kena sindrom insomnia kali ya, jadi kadang-kadang tuh bisa semalaman nggak tidur, dari jam 1 baru tidur jam 5:30 pagi, padahal anaknya tidur. Sementara aku nggak bisa tidur, dia tidur aja gitu, nggak tahu kalau istrinya nggak bisa tidur. Jadi karena dia tidur di jam yang normal itu dia menyebalkan sekali begitu ya? Tapi sebenarnya sih wajar sih, karena kan dia capek kerja, mungkin karena kondisinya aku baru melahirkan gitu, belum pernah punya baby, jadi kadang-kadang suka kesel. Tapi seluruhnya sih dia luar biasa sabar sebenarnya ngadepin aku. Oke. Thank you ya. Kalau Wendy orangnya romantis nggak? Nih ayo. Jangan tanya ke gue Tanya, dong. romantis nggak dia? Enggak juga ya. Karena dua orang ini adalah dua orang papa yang cucok dan jahil. Seperti apa kejailan Wendy dan Ferry, kita lihat yang berikut ini. Kok gue fotonya? Lu yang mana, Fer? Gue baju garis-garis. Ada Audi. Audi juga itu. Ini siapa sih? Itu siapa, Karo? Ini siapa? Ini siapa? Terus gue nanya lagi, ini siapa? Ini laki gue, mana gue? Oh. Oke, jadi itu sebenarnya Jadi adalah kamu sekarang hostnya. Jadi barusan kita paparkan foto dari keluarga tercinta dari Kak Ros. Siapa tahu semua pasti Sini aja kenal. gue panggilin laki gue, ini kan papa maco ya. Tolong dibantu ya, dibantu ya. Itu adanya kamera ngadep sana. Oke, silakan duduk dulu biar santai dulu, biar rileks dulu. Ingat loh ya, kalau hostnya itu diganti biasanya siang agak jelek. Udah siap belum lo? Kalau yang diganti host aman. Penonton yang diganti itu yang nggak aman. Benar. Oke, kita akan segera tahu kisah manis perjalanan cinta dari Kak Ros dengan Atu. Nanti setelah pesan-pesan berikut, tetap di Rumpi No Secret. Saya masih hostnya di acara ini ya, cuma Masih tenang aja. Anda masih hostnya. Cuma pada segmen kali ini mohon Anda duduk kembali ke sana. Oke, kita balik lagi di Rumpi No Secret. sekrupnya kencengin. Kurang ya? Lu mah enak nggak ada gigi. Sekarang silakan wanita cantik dan pria ganteng silakan duduk. Siapa namanya yuk? Ini namanya Kang Engkit. Ibit, pinter, tuh tahu dari siapa? Tahu Ada ini dulunya tulisannya. produsernya dari
Siapa? Desa. Masa nggak kenal? Sebelum kita bertanya ke fitnah atau fakta, satu pertanyaan untuk Akang tercantik. Lu minggir makanya, lu si ganggu lu sono. Untuk Akang. Mas, boleh lah. Terserah Mas Eke. Intan Berlian. Oke. Belum ditacap nih. Oh belum? Tacap nih. Gua apa sih sebenarnya nggak ada harga diri ini? Maaf ya nak. Satu pertanyaan buat Mas. Apa sih yang Mas rasain punya istri comel kayak begitu? Jujur. Tiap hari kerjaannya ngurek-ngurek, ngorek-ngorek masalah orang. Sakitnya tuh di sini. Mungkin buat yang dikorek, tapi buat Mas sebagai suaminya, apa yang Mas rasakan? Apakah Bangga sudah ya, terlanjur, Terlanjur. semuanya menjadi bubur? Tunggu, biasanya di sini kan fitnah atau Pertanyaan cuma ya, Sebelum jawabannya fitnah atau fakta? Oh, iya. Karena saya tahu hidup Anda berdua fitnah semuanya. Udah. saya rasakan bahagia. Tar dulu. Lo ngeliat nggak? Begitu yang kita bilang bahagia, ada air mata di ujungnya. Bahagia. Ada bahagia, ada Oke, duka. nggak masalah bahagia. Bahagia dari sisi mananya? Karena saya terlibat di sini. Anda terlibat? Iya, dia maksudnya? terlibat ikut bantuin gua ngomongin orang. Oh. Enggak, lagian gini, kalau gua tuh kerjanya udah ngomong terus setiap hari, begitu di rumah gua udah agak jinak. Kalau gua jarang kerjaan, itu di rumah gua ngobrolnya. Jadi dia pusing, jadi mendingan gua kerja. Terlihat sekali bahwa suaminya memang tidak diberi izin untuk ngomong. Dimonopoli Benar semuanya. sekali. Ada sebuah sabotase yang luar biasa supaya Mas tercinta ini nggak Jangan buka mengungkap rahasia. lebih banyak tentang masalah rumah tangga mereka berdua. Betul. Fitnah atau fakta? Feni Rose Yes. tergila-gila dengan Mas Engkit pada saat si Mas ini masih menjadi produser di perusahaan kalian berdua kerja. Fakta. Fakta? Iya. Oh. Jadi naksirnya dulu waktu masih kerja bareng, dia emang jadi ya silakan ngomong. produsernya. Kenapa nak? Pak, kerja dulu Pak. Saya harus membagi waktu antara kerja sama anak. Gitu ya pacarnya Jadi ya, Pak? Ya? maksudnya Anda memang tergila-gila? Dia juga Duluan? tergila-gila. Kita berdua Nggak, tergila-gila. kita kan pertanyaannya fitnah atau fakta? Anda Fakta. baru kali ini host dimarahin. Nak, ayah kerja nak, please. Ayah kerja dulu ganteng. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ayah nggak boleh marah-marah gitu. Ganti aja Iya, mainnya. iya. Coba. Oh. Ya udah, sini sama Om. Oma. sama ya. Yuk, ayo gendong yuk. Fitnah atau fakta? Di rumah, Mas Engki termasuk ikatan suami-suami takut istri. Fitnah atau fakta? Silakan dijawab. Fitnah. Yang kita boboy. Diam Anda. Saya Dia bertanya termasuk kepada suami Anda. Dia termasuk suami-suami takut Tuhan yang Maha Esa. Saya takut sama istri tuh. Saya bertanya kepada suami Anda. Jangan Anda yang jawab. Mas, jawab. Iya. Fakta. Kita kunci jawabannya berarti fakta. Berarti ya kita nggak usah lah nanya seperti itu. Lihat aja kenyataannya. Wanita ini begitu mendominasi pria ini. Fitnah atau fakta? Setiap weekend kalian selalu pacaran. Diam. Kalian harus kencan menghabiskan waktu di kolam renang bersama balon katak. Kura-kura. Kura-kura. Balon kura-kura berwarna hijau. Tanyanya ke siapa? Gue nanya ke penonton, mendingan kalian berdua dong. Kan kalian berdua yang melakukan ritual itu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jangan bohong. Bukan di kolam renang. Di mana? Kita anak mall. Jadi kita lebih sering perginya ke mall. Terus bawa-bawa tuh balon. Iya, iya. Enggak. Fitnah atau fakta? Ya nggak selalu setiap minggu di kolam renang. Kita lebih sering ada di mall ya. Di mall. Di curang. Lu kata enggak gue nanya. Gini caranya gua ajarin yang benar, sini duduk. Enggak, lu briefingnya kan gua nanya.
Pak, duduk Pak. Ferry. Gua lagi main sama anakku. Enggak, jangan lu inilah, jangan kau nodai. Kenapa nih? Sekarang gini gua ajarin nih caranya kalau mau menjadi seorang Kak Rose di kursi fitnah atau fakta. Begini caranya. Wendy dan Ferry jawab dengan fitnah atau fakta. Kalau gua sih nggak masalah suaranya, hawanya udah enak. Wendy dan Ferry, fitnah atau fakta bahwa kalian berdua ini adalah termasuk suami-suami yang takut sama istri. Tahu dia. Tahu aja sih. Bener nggak Mbak Ayu? Enggak katanya. Enggak katanya. Kata Ayu enggak. Kan gue berusaha menyenangkan hati istri gue takut sama istri gue. Boh, masa katanya enggak ya? Takut gue. Contoh ya, takut sama istri. Mbak mau minta apa? Minta. Dia nggak pernah beliin minta rumah apa-apa. ya? Dia minta beliin rumah, kapan mau dibeliin? Udah dibeliin. Udah ya? Udah gede. Rumah lagi, satu lagi. Ini lagi usaha. Fitnah atau fakta? Bahwa Kang Ferry ini suka dimarah-marahin sama Deswita. Ya, kalau dimarahin pada saat ada salah gitu ya. Jadi fitnah atau fakta? Kasian deh lo sering dimarahin sama kayak gue. Sekali-sekali lah, fakta lah. Fitnah atau fakta kalau bertemu pocong, Wendy lebih memilih kabur daripada menolong Ayu istrinya. Jawab. Alhamdulillah selama ini belum pernah ketemu. Tapi kalau ada kata istrinya, fakta. Gue nggak mungkin lari. Tapi Udah pingsan. Lu mending ketemu dia takut pocong banget sama pocong ya? atau mending ketemu Gue aman-aman aja ketemu pocong asal nggak ketemu yang udah jadi pocong. Dengar. Dengar kata istrinya, coba kata istrinya. Apa? Gimana Mbak Ayu? Pernah dia Jadi waktu ketemu itu pocong? zamannya kita pacaran, dia dikasih surprise. Terus ada orang yang Jadi itu aku pocong. lupa deh, pocong atau kuntilanak gitu. Terus dia lari gitu ke kamar mandi apa kemana gitu, kecebur kalau nggak salah ke kolam renang. Pokoknya ketakutan lah dianya. Padahal dia lagi pacaran. Rusaklah image-nya dong ya Mbak Ayu. Kok masih mau nikah sama dia Mbak? Nggak, itu zaman dulu. Kalau dulu kan Ayu bisa melihat makhluk-makhluk halus. Kalau sekarang udah mulai menurun kemampuannya. Emang bisa lihat makhluk halus? Dulu iya, kan aku bisa ngeliat dia ya. Oh, makanya. Lu makhluk halus dong. Diayak kali gue diayak. Fitnah atau fakta? Wendy, bahwa kamu pernah dicemburui istri kamu gara-gara kamu foto sama mantan istri Daus Mini. Ini ceritanya lama, Nek. Gimana? Dan itu dalam banget. Tapi yang pasti fakta. Istri waktu itu istri cemburu banget. Gak, kenapa emang fotonya kenapa? Jadi gini, ini gue buka ya. Foto itu dibuat, jadi waktu mohon maaf mantan istrinya Daus Mini itu waktu itu belum jadi ertong, Nek. Oh, belum jadi ertong. Masih jadi ya ngikut-ngikut lah, nonton segala macem. Tiba-tiba ketemu di studio, ya kan? Ngefans kan? Gue nggak ngerti ngefans, pokoknya minta foto. Minta foto ya sama secara lo. gue artis ya, Iya, sorry ya. benar. Dia minta foto, pas foto, lu tahu tiba-tiba dia begini dong, foto terus gini. Oh, fotonya. Tapi Kak Feni, Dia- tapi dia mau kan? Berarti gua memang ada kaget. persetujuan. Tapi Bukan dia masalah mau ya? mau. Dia mau. Dia nggak ada penolakan. Bener, harusnya dia nolak. Allahu Akbar. Siapa namanya Yuni? Kata Mbak Ayu, tapi kan kamu mau dicium, berarti Bu. persetujuan dong. Loh, foto itu dibuat sebelum kita bahkan kenal. Oh, begitu? Gue sama Ayu belum kenal. Tiba-tiba fotonya diupload di Twitter. Oh. Nah itu yang membuat gue juga kaget. Buat apaan? Masih dulu Fitnah atau fakta? Dokternya belum Ferry datang. Mariadi, jawab dengan fitnah atau fakta bahwa kamu akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Rupi. Kaget gue. Oke. Ya ternyata
ternyata anaknya seru banget ya pada main-mainnya, geratakin nanti boleh di sini terus lama-lama ya. Tapi sayang waktunya sudah habis, jadi ini sudah berakhir, waktu belum sudah kita atau fakta habis. sudah terbongkar semua ya. Kini ada satu tantangan terakhir buat Mas Engkit. Yaitu, kok kamu tahu sih? Ternyata kan mereka berdua sebenarnya gue baru tahu loh. Apa? Kalau mereka sebelum tidur, mereka punya ritual juga. Apa itu? Ritualnya apa? Ngomongin orang. Besok mau ngomongin apa ya? Iya bener-bener itu rumpi dibawa ke rumah. Salah kamu. Kebalik, itu infonya dari mana sih? Saya tuh sama suami saya ngomongin orang itu kalau pagi-pagi. Jadi pagi-pagi kita setel dulu acara gosip terus gini. Dia begitu. Udah nggak ya? Udah nggak? Dia ngomongin apa ya gitu? Ah bohong. Ayah kerja nak, bentar ya nak. Iya. Papa udah deh kesana dulu ya Pak ya. Oke, Ya udah, sekarang gini dengan, aja tantangannya buat Mas Engkit terakhir. Apa tuh? Bisa gak? Ngapain? Kan istri selama ini pasti kelihatan dong. Rumpi, no secret. Oh iya benar-benar. Ayo coba. Karena waktu itu pernah saya terumpi, no secret gitu ya. Dia yang komentarin, nih bisa nggak gaya diganti? Jangan terlalu galak begitu dong. Kan kamu bisa dengan gaya lain. Coba sekarang dia suruh contohin. Gimana? Yang benar tuh harusnya gimana sih Iya, Mas? yang bagus tuh. Gue pengen lihat anak Harley ngondek. Gue pengen lihat. Jangan salah loh, dia dulu kan anak boy band. Coba. Coba, oke. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita akan jumpa setiap hari Senin sampai Jumat jam 3:30 hanya di Rumpi. No secret. Thank you. Makasih ya, Pak. Thank you, brother. Thank you. Sayang. Terima kasih sudah datang. Thank you. Thank you.